Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Palembang Menyapa untuk hari ini ya. Di hari Rabu 22 April 2026, saya Esi dan rekan Hairullah yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, sertifikasi halal kini bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi menjadi kunci penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan juga memperluas jangkauan pasar. Nah, dengan memiliki sertifikat halal, produk tidak hanya memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang untuk menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Nah, tema yang kami hadirkan pendengar di pagi hari ini dalam Palembang Menyapa mengenai sertifikasi halal UMKM tembus pasar lebih luas. Bersama dengan narasumber kami ada Bapak Dr. Bembi Farizal MM, ini merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang saat ini sudah tersambung via Zoom ya, langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bembi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ya, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Pak Bembi gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Juga ada Pak Dr. Randes Yauza Effendi MPDI, Kepala Satgas Halal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Yauza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Walaupun kemarin kita sempat ini ya, hujan-hujanan mungkin ya, setelah diguyur hujan beberapa jam, mungkin terkendala pada saat pulang beraktivitas. Pastinya semangat, pagi hari ini kita akan menghadirkan tema juga mengenai sertifikasi halal UMKM tembus pasar lebih luas. Kami juga menghadirkan dialog ini dalam kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Jadi Pak Bembi dan juga Pak Yauzan, ini perbincangan kita di pagi hari ini bisa juga disaksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Nah, pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan ya bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, ini kalau berbicara tentunya mengenai program ataupun juga kegiatan ya tentunya yang dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM memiliki sertifikat halal. Ini mungkin boleh disampaikan nih Pak Bembi ya, program unggulan yang ada untuk pengembangan UKM di Palembang ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Evi. Jadi kalau di Kota Palembang, di pemerintah Kota Palembang, kegiatan kita ini berupa fasilitas program sertifikasi gratis halal ya. Jadi ada satu program di mana kami juga bekerja sama dengan BPJPH, bentuknya seperti sosialisasi dan literasi untuk UMKM yang ada di Kota Palembang. Biasanya di pendampingan ini kita akan memberikan gratis ya untuk 100 UMKM kalau tahun lalu. Kalau tahun ini insya Allah sekitar 60-80 untuk UMKM. Baik. Itu aja Mbak Evi. Pak Bembi, kalau dilihat dari kondisi pertumbuhan UKM sendiri yang ada di Palembang ya, dalam beberapa tahun terakhir seperti apa perkembangannya Pak? Wah, pertumbuhannya sangat signifikan Mbak ya, walaupun di tengah ekonomi kita yang dikatakan naik turun ya Mbak ya, tapi semangat UMKM Kota Palembang ini bisa kita kasih plus lah sangat tinggi karena tercatat di Kementerian UMKM itu jumlah UMKM kita di angka 162.000 dari yang total dulu hanya 93.000 ya. Terakhir di 2024. Baik. 2024 tercatat 93.000. Ya, untuk sektor UKM sendiri yang paling potensial di Kota Palembang apa nih Pak Bembi? Yang pastinya makanan, karena orang-orang berkunjung di Kota Palembang udah pasti makanan kita ini sangat mempunyai daya tarik
manis ada, asin ada, gurih ada, lengkap ya di Kota Palembang ini. Dan Kota Palembang juga terkenal dengan sebutan kota pempek ya, apalagi itu yang benar-benar ya adalah konsumsi makanan gitu Mbak ya. Oke, baik. Ini Pak Bembi kalau berbicara mengenai upaya tentunya yang dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM memiliki sertifikat halal, ini boleh disampaikan apa aja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan nih Pak Bembi dari UKM Kota Palembang sendiri? Yang pastinya tadi sudah saya informasikan ke Mbak Evi, kita ada kegiatan pembinaan, itu fasilitasi program sertifikasi gratis halal itu yang dari pemerintah Kota Palembang itu sendiri. Yang kedua adalah kita ada tiap-tiap kunjungan di tiap bulannya atau memang di yang UMKM datang ke dinas kita, itu kita selalu menginfokan seberapa pentingnya halal itu sendiri, karena jujur masyarakat kita Indonesia apalagi Kota Palembang adalah mayoritas muslim, itu sangat membantu sekali untuk kenyamanan dalam kita mengkonsumsi apa yang kita makan. Jadi bentuk kita ya selalu mensosialisasikan, memberikan informasi untuk keamanan makan dan kenyamanan untuk pedagang ya Mbak ya. Jadi kalau pedagang itu memiliki kelengkapan yang lengkap, baik itu NIB, sertifikat halal, itu akan mereka lebih percaya diri untuk menjualkan atau menjajakan dagangan itu sendiri. Baik, kita beralih ke Pak Yoza ya. Pak Yoza, kalau melihat peran dari Satgas Halal pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tentunya sudah ada program juga ya yang dilakukan. Seperti apa nih Pak? Ya, baik. Jadi BPCPH itu memiliki perwakilan di beberapa provinsi, terutama Sumatera Selatan sekarang masih masa transisi. Jadi masa transisi untuk pembentukan UPT di Sumatera Selatan. Tetapi kami dari tim Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tetap berkolaborasi dengan BPCPH dalam hal ini melaksanakan sosialisasi terhadap sertifikasi produk halal ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 33 tahun 2014 bahwa mandatori sertifikasi produk halal itu jatuh pada 17 Oktober 2024. Tetapi mengingat karena begitu banyaknya produk yang belum bersertifikat, maka pemerintah memberikan toleransi kepada pelaku usaha UMKM, terutama yang mikro dan kecil, itu diberi relaksasi sampai dengan 17 Oktober 2026. Artinya menjelang Oktober 2026 ini semua produk, terutama makanan, minuman, berserta jasa, itu wajib bersertifikat halal. Nah, dalam rangka menyongsong WHO 2026 ini, wajib halal Oktober 2026 ini, maka pemerintah melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dengan Dinas Koperasi UKM, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kenapa? Dinas Koperasi UKM itu adalah merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi, yang melindungi, dan yang membimbing para pelaku usaha itu sendiri. Jadi kami berkolaborasi kepada pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota. Nah, alhamdulillah proses sertifikasi halal ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bembi bahwa pemerintah kota sudah ikut andil untuk membantu pelaku usaha UMKM memfasilitasi sertifikasi halal. Alhamdulillah. Kali itulah yang diharapkan oleh pemerintah pusat, bagaimana keikutsertaan dari pemerintah kabupaten kota maupun provinsi untuk membantu para pelaku usaha yang ada di wilayah masing-masing. Namun untuk menjelang mandatori ini, BPCPH itu memberikan khusus untuk tahun 2026 ini itu ada 1.350.000 sertifikat halal gratis. Nah, sementara di Sumatera Selatan itu mendapat kuota 24.407 sertifikat halal. Dari 24.000, alhamdulillah sampai dengan April ini kita sudah terpakai itu sebanyak 10.000
491 sertifikat. Jadi kita masih memiliki sisa kuota khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan itu sebanyak 13.916 sertifikat. Jadi masih begitu banyak yang tersedia bagi pelaku usaha UMKM. Baik, Pak Yoza, mungkin untuk percepatannya sendiri ada strategi khusus yang dilakukan ya untuk sertifikasi halal ini khususnya untuk para UMKM? Iya, oke, baik, terima kasih. Kami untuk melakukan percepatan ini selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, juga melalui asosiasi. Jadi begitu banyak asosiasi yang berkolaborasi dengan pemerintah, terutama BPJPH, untuk melakukan sertifikasi produk masing-masing komunitasnya. Misalnya kita melalui komunitas PMP, melalui aspek dan lain sebagainya, mereka mendorong untuk mempercepat sertifikasi produk halal. Karena produk halal ini di samping untuk melakukan mandatori 17 Oktober 2026 sebagai mandatori kedua untuk makanan dan minuman, juga produk halal ini bukan saja untuk kebutuhan umat muslim. Ini menjadi sudah istilahnya itu lifestyle, gaya hidup. Jadi kebutuhan ini menjadi tren bukan saja untuk umat Muslim, tetapi non-Muslim pun mereka mengatakan kalau sudah halal itu aman, yang nggak halal pun jangan dikonsumsi. Artinya di situ adalah menjadi tren masyarakat kita sekarang, apalagi anak-anak sekarang begitu dia ke mall, ke pasar atau kemanapun, dia begitu melihat produk itu dia mengatakan ini sudah halal atau belum, ini sudah halal atau belum. Jadi menjadi tren. Termasuk juga misalnya para masyarakat yang akan mengkonsumsikan produk, misalnya sekarang banyak pelaku usaha ini begitu apa yang disampaikan oleh Pak Dembi tadi, di Kota Palembang saja dari 93.000 menjadi 162.000 dampak dari COVID, bukannya menurun malah semakin menjamur. Diberi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berwirausaha, membuka usahanya. Nah, dan ini mendorong lagi. Jadi masyarakat untuk membeli makanan itu dengan gampangnya melalui secara online atau melalui GoFood dan sebagainya. Nah, begitu dia melalui online, masyarakat itu akan melihat, misalnya dia mau beli, mohon maaf saya katakan misalnya satu produk, mie ayam misalnya. Dia mau beli, dia lihat dulu, oh mie ayam ini sudah sertifikat halal atau belum ya? Nah, begitu dia sudah sertifikat, dia langsung beli. Tapi kalau belum, dia akan cari produk-produk yang sudah bersertifikat. Baik, Pak Yoza. Ya, Pak Yoza dan juga Pak Bembi, kita ke penelpon terlebih dahulu yang sudah tersambung ya. Langsung saja disapa. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Ibu Risma di Sukabangun. Ibu Risma di Sukabangun. Silakan Ibu Risma, ada komentar atau tanggapannya atau ada pertanyaan? Iya. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Di Palembang alhamdulillah sehat, Pak. Di Palembang ini kan setiap sudut itu, setiap sisinya kita lihat sudah mewabah lah kira-kira begitu, UMKM yang pakai gerobak kecil, yang pakai kontainer, yang gerobak dorong, itu kan sudah banyak sekali itu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, bagaimana sih pemantauannya? Apa mereka itu sudah terdaftar di kantor UKM atau gimana pengawasannya gitu, pemantauannya? Lantas bagaimana juga kalau BPOM itu dia memeriksa makanan dan minuman yang dijual. Nah, bagaimana itu dengan pemantauan itu? Dan apakah pihak yang mengeluarkan sertifikat itu ada melakukan kerjasama dengan BPOM gitu? Cuma itu aja Mbak Esi. Terima kasih Bapak-bapak. Baik, terima kasih Ibu Risma ya, ada di Sukabangun pertanyaannya ya. Boleh nih kita ke Pak Bembi terlebih dahulu untuk pengawasannya atau pantauannya terhadap keberadaan dari UMKM. Karena memang kita lihat ya saat ini seperti juga data tadi diinformasikan Pak Bembi, jumlahnya ini berkembang. Menjamur ya? Iya, berkembang. sangat signifikan gitu ya UMKM di Palembang. Seperti apa nih Pak? Kalau bentuk pemantauan kita ya Mbak, yang pastinya kita dari NIB itu sendiri. Jadi kita bisa juga melacak UMKM yang mendaftarkan itu, kita bisa melihat apakah mereka lokasi tempat berjualannya. Apakah itu juga menjadikan mereka bisa berjualan di lokasi-lokasi tertentu yang pastinya kami dari UMKM
Kota Palembang tetap bersinergi dengan pihak-pihak kecamatan dan kelurahan untuk memberikan informasi titik-titik mana yang sebenarnya boleh berjualan, karena banyak juga UMKM ini kan juga mereka sifatnya jamur Bu ya, tumbuh hilang, tiba-tiba mereka nggak lagi berjualan karena ada beberapa aspek memang di lokasi-lokasi tertentu memang kan itu adalah hak pengguna jalan. Jadi untuk titik-titik yang rawan yang tidak dibolehkan, kami mengarahkannya tetap di sini kan ada car free night ya Bu ya. Jadi memang CFN ada ya? dari CFN Atmo itu. Jadi memang Kota Palembang ini selalu berupaya untuk memperbaiki sistem. Jadi kita juga mengusahakan titik-titik yang sudah dilegalkan oleh pemerintah Kota Palembang untuk UMKM yang boleh berjualan. Untuk titik-titik yang di tempat-tempat sekiranya itu mengganggu, biasanya kita informasikan ke kecamatan masing-masing untuk mereka diberikan informasi dan tetap di bagian Satpol PP yang akan memberikan edukasi untuk penegakan hukumnya bila mana mereka sudah mengganggu tempat lokasi berjualan. Itu saja Ibu. Baik, selanjutnya kita ke Pak Yoza ya. Pak Yoza, tadi juga ditanyakan Ibu Risma mengenai peran dari Satgas untuk bisa mengawasi juga ya tentunya keberadaan UMKM di Palembang dalam hal ini sertifikat halal yang dimiliki ya, seperti itu, dan juga mungkin ada koordinasi dengan instansi lain seperti apa nih Pak? Oke, baik. Jadi tadi kalau Pak BMB sudah mengatakan bagaimana menata untuk para pelaku usaha UMKM. Tetapi kalau pemerintah dalam hal ini BPJPH itu melakukan sertifikasi produk halal. Sertifikasi produk halal itu yang diwajibkan adalah di mana semua produk yang diperjualbelikan. Jadi produk yang diperjualbelikan wajib bersertifikat halal. Artinya baik dia memiliki tempat food court-nya atau dia berjualan online itu wajib bersertifikat. Jadi oleh karena itu proses sertifikasi halal itu terutama makanan dan minuman beserta jasa yang terkait makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Nah, untuk proses sekarang sertifikat halal di Kota Palembang ini baik yang punya tenan atau punya toko maupun yang gerobak, mohon maaf saya sampaikan kayak contohnya di seputaran Kambang Iwa itu sudah banyak. Bahkan Palembang ini dari proses sertifikasi halal yang ada di Sumatera Selatan yang jumlahnya lebih kurang 57.000 sertifikat dengan jumlah produk lebih kurang 225.000, itu hampir 43%-nya ada di Kota Palembang. Jadi Kota Palembang itu hampir sebagai besar pelaku usaha UMKM-nya sudah bersertifikat halal. Tinggal kita bagaimana menata nanti. Nah, untuk proses pengawasan memang masa transisi. Jadi masa transisi ini sampai dengan 17 Oktober 2024, pemerintah dalam hal ini BPJPH tidak boleh melakukan razia. Banyak teman-teman mengatakan gimana Pak untuk mempercepat proses sertifikasi halal dilakukan razia. Karena masa transisi undang-undang tidak membolehkan kita razia. Tetapi begitu kami melakukan sosialisasi begitu 17 Oktober 2026 nanti, maka akan ada pemetaan. Pemetaan itu yang pertama, mana produk yang sudah bersertifikat halal harus mencantumkan label halalnya, mana yang produk yang tidak bersertifikat halal atau belum bersertifikat halal. Dia harus mencantumkan keterangan produknya minimal itu tidak bersertifikat halal, bukan haram ya, kita tidak mengatakan haram, tapi produk yang belum bersertifikat halal harus mencantumkan keterangan bahwa produknya tidak bersertifikat halal. Nah, disitulah mulai pemetaan nanti. Terlepas nanti sanksinya apa, yang kata dalam regulasi setiap ada undang-undang pasti ada sanksinya ya, itu akan diatur kemudian. Tapi paling tidak itu akan ada pemetaan. Jadi jelas bahwa produk setelah mandatori ini ada produk yang halal, bersertifikat halal, ada produk yang tidak bersertifikat halal. Itu yang poin intinya nanti pada proses sertifikasi halal ini. Jadi gerobak-gerobak itu mohon maaf ya, udah banyak gerobak-gerobak yang sudah bersertifikat halal, tapi mereka belum mencantumkan labelnya. Kami sering melakukan sosialisasi. Contohnya yang gerobak makanan yang kecil-kecil, bahkan gerobak gorengan pun itu punya komunitas. Masing-masing mereka tuh punya komunitas. Bahkan sebagian itu komunitas gorengan yang
tempe, pisang molen dan sebagainya sudah juga bersertifikat. Nah, nanti kita tunggu saja dari setelah 17 Oktober 2026 ini kita akan melakukan pemetaan sehingga bisa melihat mana produk yang sudah bersertifikat, mana produk yang belum bersertifikat. Insya Allah nanti kita sudah punya tim pengawas, pengawas internal, eksternal, pengawas terjadwal, pengawas secara instan, kemudian pengawas secara berkolaborasi. Insya Allah nanti setelah 17 Oktober akan kita ada penataannya. Baik Pak Yauza, untuk masyarakat gitu ya, seperti apa sih mekanisme pengajuan sertifikasi halal ini? Oke, baik. Jadi khusus untuk pengajuan sertifikasi halal ini ada 2 skema. Pertama ada skema ya, jalurnya self declare. Itu self declare itu pernyataan pelaku usaha. Itu diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang terlepas atau tidak memiliki unsur hewan. Kemudian ada yang jalur atau skema yang kedua itu reguler. Reguler itu adalah produk-produk rumah seperti rumah makan, restoran, HP dan lain sebagainya. Itu yang reguler. Nah, bedanya self declare itu masuk kategori gratis, kemudian reguler itu berbayar. Jadi kalau yang pelaku usaha mikro dan kecil mereka tinggal mengkonfirmasikan saja karena kami punya tim itu tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Selatan, terutama di beberapa instansi terkait. Contohnya, di Dinas Koperasi UKM itu ada mitra kami, para pendamping. Di Dinas Perindustrian ada tim-tim kami di para pendamping. Di PTSP Kota Palembang juga ada tim-tim kami para pendamping. Tinggal pelaku usaha itu datang saja. Misalnya, datang ke Dinas Koperasi UKM Kota Palembang mengatakan, Pak, kami ingin sertifikasi halal. Bisa menggunakan kota yang disediakan oleh pemerintah kota atau menggunakan kota yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui BPJPH. Termasuk juga yang di kabupaten kota. Mereka datang kepada dinas-dinas tertentu, di situ ada perwakilan kami. Atau mereka datang ke Kemenak Kabupaten Kota, atau datang ke KUA. Setiap KUA itu ada perwakilan kami untuk melakukan sertifikasi halal, khusus untuk jalur self-declare. Nah, dan itu murni gratis. Jadi Bapak Ibu yang pelaku usahanya nggak usah repot-repot datang ke bahasanya itu kalau dulu kita melakukan sertifikasi bolak-balik ke kantor, tapi tidak. Begitu Ibu melaporkan sekali ke kantor perwakilan yang ada di Sumatera Selatan, nanti akan ada pendamping. Nah, pendamping ini akan datang ke tempat Bapak Ibu, akan melakukan verifikasi, mendata dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu tidak membuang waktu, sehingga proses sertifikasi halal itu cepat. Baik, jadi itu yang harus ditempuh ya Pak ya. Mungkin ada poin-poin penting Pak yang memang harus disiapkan oleh UMKM yang akan mendapatkan sertifikasi halal? Ya, oke. Jadi syarat yang pertama itu pelaku usaha harus memiliki NIB. Itu syarat pertama. Kenapa? NIB itu adalah kunci untuk memasuki aplikasi si halal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum punya NIB, maka bagi pelaku usaha mikro dan kecil, nanti pendamping yang akan bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat NIB itu sendiri. Syaratnya satu, Ibu komitmen untuk memenuhi persyaratan. Kalau Bapak Ibu ingin memenuhi persyaratan, insya Allah teman-teman pendamping kami yang ada di Sumatera Selatan, juga di berbagai instansi, juga ada perwakilan LP 3H di Sumatera Selatan sebanyak 87 perwakilan. Nah, mereka tuh tersebar di kabupaten kota, sehingga itu untuk mempermudah Bapak Ibu, baik itu membuat NIB maupun menginput dan sebagainya, itu pendamping yang akan mendampingi Bapak Ibu, dan itu prosesnya gratis. Baik, kita ke Pak Bembi ya. Pak Bembi, ini dalam mencapai tentunya batas yang tadi ditetapkan pada Oktober ya, wajib halal ini, ada sosialisasi yang sudah dilakukan teman-teman mungkin untuk para pelaku UKM di Palembang ini Pak untuk mencapai target tersebut? Ya Ibu, jadi kami juga di tiap bulannya itu ada kunjungan di tiap-tiap kecamatan. Itu adalah bentuk konsistensi kami ya mendukung BPJPH dalam percepatan proses sertifikasi halal itu sendiri. Dan benar kata Pak Yoza tadi, di tempat kita ada 3 orang pendamping untuk pembuatan sertifikasi halal itu dalam pengajuannya di si halal. Terus juga kita selalu juga menginformasikan baik bentuk di videotron kita ataupun
di tiap-tiap komunitas yang ada di dalam komunitas kita untuk menginformasikan seberapa pentingnya UMKM itu memiliki sertifikasi halal itu sendiri untuk menjamin ya kenyamanan tadi, baik kenyamanan konsumen dan kenyamanan si pelaku usaha itu sendiri. Jadi itu bentuk kami mendukung program-program pemerintah pusat dalam mengejar bukan ketertinggalan sih, percepatan ya Pak Yoza ya, dalam untuk menyelesaikan sertifikasi halal itu sendiri untuk di 2026. Ya, untuk mempercepat lagi ya proses sertifikasi halal ini, tapi sebelumnya nih Esi ke penelpon. Esi sapa terlebih dahulu. Pro 1, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Dengan siapa di mana? Saya Ibu Tanti dari Talang Kerikil. Ibu Tanti Talang Kerikil, silakan ada pertanyaannya Ibu Tanti. Ya Pak, saya itu kan pelaku UMKM. Yang saya ingin tanyakan bagaimana kami bisa menghubungi pihak Bapak ya untuk meminta sertifikasi halal. Lalu apakah produk kami harus melalui BPOM dulu ya? Oke, kalau boleh tahu bidang apa nih usahanya Ibu Tanti? Dalam bidang makanan. Makanan ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Tanti di Talang Kerikil ya. Iya Mbak, sama-sama. Selamat pagi. Baik, Ibu Tanti di Talang Kerikil. Ini seperti apa nih? Kita langsung ke Pak Bembi ya, boleh? Baik, Bu Evi. Yang pastinya silakan datang aja ke dinas kita, Dinas Koperasi di Jalan Merdeka, di depan kantor wali kota, tepatnya di sebelah PMP Saga. Itu datang aja ke lantai 3, nanti kita bantu. Oke, nah ini terkait percepatan untuk UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal ya, seperti itu Pak Bembi. Sudah adakah upaya jemput bola seperti itu ya dari teman-teman untuk mendatangi pelaku UKM yang belum memiliki sertifikasi halal? Seperti yang apa? pastinya kita tadi Mbak Evi, kita kan ada program kegiatan di tiap-tiap bidang, dan di tiap-tiap bidang itu selalu menginformasikan untuk melegalkan atau memberikan sertifikat halalnya ke makanan mereka. Itu jadi bentuk kita Mbak. Terus juga di dalam komunitas kita informasikan, karena di dalam komunitas itu kan ada ketua-ketua komunitas, jadi bisa mereka menginformasikan kepada anggotanya untuk mendatangi kantor kita. Karena jujur kalau untuk mendatangi tiap-tiap itu kan banyak ya Pak ya, jadi kita memudahkan mereka adalah silakan datang ke kantor kita, dan tim-tim kita di kantor itu sudah siap. Kalau untuk menjemput bola itu adalah kita bentuknya tadi, tiap-tiap kecamatan kita minta arahan dengan kelurahan atau kecamatan, tolong sediakan wifi, tim-tim kita akan datang dengan membawa komputer sendiri untuk membuatkan prasyarat NIB, ataupun mereka kalau secara kolektif itu akan dibantu untuk pembuatan sertifikat atau pengajuan itu sertifikat halal itu sendiri. Jadi terkadang ini kita terkendala untuk membantu itu, kita mengumpulkan berkas-berkas, nanti kita yang menginputkan dan kita informasikan ke mereka bahwasanya kalaupun NIB bisa kita informasikan melalui WA, kalaupun itu sudah jadi, dan kalau untuk sertifikasi halal itu juga kita informasikan sudah sejauh mana progres yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja Mbak Evi. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Bembi dan juga Pak Yozan. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita untuk pagi hari ini. Kita jeda sebentar ya. Pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung.
Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda dalam program Palembang Menyapa. Tema yang kami hadirkan sertifikasi halal UMKM,
tembus pasar lebih luas. Anda yang ingin bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kami bersama dengan narasumber kami via Zoom ya, ada Bapak Dr. Bembi Farizal MM, ini merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Juga ada Bapak Dr. Andes Yauza Effendi MPDI yang merupakan Kepala Satgas Halal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya program Palembang Menyapa ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik Pak Yauza, juga Pak Bembi, kita sudah menerima atensi dari pendengar via WA nih, Esi bacakan ya. Ini dari Pak Antoni nih di Palembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses selalu. Saya mohon maaf, rumah makan yang besar sudah ada sertifikat halalnya. Kalau memang semua sertifikat halal harus ada, ini tolong dicek semuanya. Rumah makan yang kecil harus ada realisasi sertifikat halalnya juga. Sebelumnya terima kasih. Silakan nih Pak, seperti apa penjelasannya? Dari Pak Yauza? Oke, baik, terima kasih Pak Antoni. Jadi alhamdulillah kita bersyukur perjuangan berat seluruh tim, bukan saja BPJPH atau pemerintah melalui BPJPH, tetapi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Beberapa tahun yang lalu, di tahun 2024 atau 24 lah ya, itu belum ada satupun rumah makan yang besar bersertifikat halal. Perjuangan itu antar instansi terkait berkolaborasi untuk mendorong para pengusahanya untuk melakukan sertifikasi halal. Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin, itu ada sudah berapa rumah makan besar yang sudah bersertifikat halal. Gak apa-apa, saya sebutkan saja namanya ya. Misalnya rumah makan Musirawas, rumah makan Pindang Uma, rumah makan Pagi Sore, rumah makan Mbok Iya, dan ada beberapa rumah makan lagi yang sudah bersertifikat halal. Itu untuk mendorong para pelaku usaha, para pengusaha-pengusaha untuk dapat bersaing dalam menjalankan bisnisnya. Kenapa? Bukan saja yang besar, tapi yang kecil kita dorong juga. Nah, yang kecil ini ada permasalahan juga terbenturnya karena dia termasuk kategori pelaku usaha kecil, dia akan memasuki proses sertifikasinya reguler atau berbayar. Nah, ada peraturan terbaru Perkabadan 146 Kepala Badan yang menyatakan bahwa rumah makan yang setingkat warung Tegal itu ada di Jakarta, tapi di Sumatera Selatan tidak ada satupun warteg, tapi setingkat kantin atau pecel lele yang ada di Sumatera Selatan. Nah, itu juga akan dapat dilakukan proses sertifikasi halal dengan jalur self declare atau gratis. Walaupun dia mengandung unsur daging, tetapi syaratnya ada. Mereka harus mendapatkan dagingnya itu, baik itu ayam ataupun sapi dan sebagainya, itu sudah dari RVH atau RVU, rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat. Makanya kita juga mendorong bagaimana para pengusaha RVA dan RVU ini untuk dapat memiliki sertifikat halal. Alhamdulillah di Palembang, khususnya di Sumatera Selatan, khusus Palembang sudah ada 2 RVH yang sudah bersertifikat halal. Satu rumah potong hewan Gandus dan satu BHUN. Nah, dan ada juga beberapa jasa sembelih. Jasa sembelih ini termasuk jasa sembelih unggas. Nah, inilah mendorong pelaku usaha yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, yang sudah banyak melakukan proses sertifikasi halal, termasuk juga catering. Rumah makan yang kecil-kecil juga kita dorong untuk sekarang bersertifikat halal. Artinya nanti setelah 17 Oktober itu akan kelihatan mana pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, mana yang belum bersertifikat. Dan kalau masa transisi ini kita masih sulit untuk melakukan razia dan sebagainya, karena kita tidak diperbolehkan itu. Tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin nanti insya Allah setelah 17 Oktober 2026 akan ada pemetaan secara transparan mana rumah makan yang sudah bersertifikat halal, mana yang belum. Termasuk juga
dapur-dapur. Ini ada dapur MBG sudah bersertifikat halal sudah banyak. Kemudian dapurnya rumah sakit. Nah, alhamdulillah rumah sakit sudah berapa rumah sakit sudah bersertifikat halal. Seperti Khadijah, Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammad Hussein dan sebagainya itu Ar-Rasyid sudah juga bersertifikat halalnya. Animo masyarakat itu atau keinginan masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal produknya itu sudah terbangun. Tinggal bagaimana kita mendorong lagi lebih cepat para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal itu. Jadi itu Pak Antoni, mudah-mudahan nanti semua pelaku usaha, terutama rumah makan, baik yang kecil maupun yang besar, insya Allah nanti akan kita dorong semuanya untuk berlaku sertifikasi halalnya. Tetapi kalau dia memang tidak mau melakukan sertifikasi halal, tidak apa-apa, kita tidak bisa memaksakan, tetapi dia wajib mencantumkan keterangan bahwa rumah makannya tidak bersertifikat halal. Ini sebagai contoh ini, bahwa di Kota Palembang sudah ada sate babi gerasi. Sate babi gerasi itu menurut regulasi benar dan itu diperbolehkan. Kenapa? Dia sudah mencantumkan keterangan bahwa produknya berasal atau bahan bakunya berasal dari bab 1, babi. Dan di depan tokonya dikasih gambar ya bab 1 atau babi. Walaupun dia masih menggunakan karikatur. Nah, itulah regulasi yang diharapkan setelah mandatorinya undang-undang. Jadi produk itu cuma ada 2. Satu yang bersertifikat halal, cantumkan keterangan atau label halalnya. Kalau dia tidak bersertifikat halal, cantumkan keterangan produknya tidak bersertifikat halal atau komposisi produknya. Itu saja Pak Antoni. Insya Allah nanti kita doakan mudah-mudahan Palembang sesuai dengan motonya Palembang Darussalam itu menjadikan mayoritas umat muslim, jadi memberikan kepastian legalitas hukumnya produk itu dan juga untuk menaikkan levelnya para pelaku usaha itu akan naik kelas. Jadi dia bisa berkompetisi baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Dan sekarang juga kami berkolaborasi dengan Bank BI, KADEK, pemerintah daerah, pemerintah Kota Palembang khususnya akan membentuk zona khas di Pasar Pempek 26. Dan itu kenapa kita buat bahwa kita akan membentuk suatu zona itu memang zona khas itu zona kuliner halal, aman dan sehat. Jadi kalau masyarakat datang ke sana, dia sudah memastikan bahwa produk di sana memang betul-betul halal, aman dan sehat. Dan itu akan kita proseskan. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita doakan Palembang menjadi destinasi wisata kuliner. Baik. Pak Yauza, mungkin untuk meningkatkan kesadaran dari pelaku UMKM ya, untuk bisa memenuhi sertifikasi halal ini ya, boleh disampaikan tentunya dampaknya terhadap daya saing produk lokal dan juga bagaimana sertifikasi halal ini bisa membantu pelaku usaha untuk menembus pasar nasional atau internasional nih Pak. Ya, jadi sesuai dengan tema untuk tembus pasar lebih luas. Jadi untuk meningkatkan bagaimana para UMKM itu naik kelas. Jadi kalau pelaku usahanya punya misi ke depan dan produknya akan bersaing, maka dia harus melengkapkan administrasi apa yang disampaikan oleh Pak Bembi tadi. Jadi melengkapkan administrasi, baik itu NIB, kemudian VRT atau izin edarnya, kemudian mereknya dan sebagainya termasuk halalnya, sehingga dia memikirkan bagaimana produk ini bisa berkompetisi dan bersaing dan akan naik kelas dan akan diekspor. Bahkan Palembang sudah banyak mengeksporkan, termasuk kerupuk pun kemarin kami mendapat informasi sudah diekspor juga, dan itu produknya harus bersertifikat halal. Nah, persaingan inilah kita dorong, tetapi ada juga yang, mohon maaf apa yang disampaikan oleh Pak Bembi tadi, ini kan pelaku usaha ini kan sifatnya menjamur. Ada yang muncul, kemudian turun, hilang lagi, muncul lagi. Nah, itu kita juga tidak bisa memaksakan karena sifatnya secara musiman. Tetapi kalau dia punya misi atau punya pemikiran yang untuk berkompetisi, maka yang itu yang kita dorong sehingga kita pemerintah hadir itu untuk melakukan penguatan ekonomi, terutama ekonomi syariah ya. Jadi ada ekosistem halal, ekosistem syariah itu mendorong pelaku usaha itu bisa berkompetisi. Nah, di sinilah pemerintah hadir mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota itu mendorong pelaku usaha bisa naik kelas. Kenapa? UMKM ini katanya soko gurunya perekonomian. Jadi gonjang-ganjingnya
situasi dan kondisi negara, pelaku usaha ini bukannya malah turun, tetapi ada yang semakin naik pelaku usaha UMKM. Nah, inilah yang kita dorong sehingga hadirnya pemerintah itu untuk membantu perekonomian masyarakat. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Yoza. Kita ke Pak Bembi ya. Ya Pak Bembi, ini tadi seperti disampaikan Pak Yoza, ini masih cukup banyak ya kuota untuk para pelaku UKM mendapatkan sertifikasi halal. Nah, dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang sendiri mungkin punya target Pak, seperti apa nih jumlahnya gitu ya? Berapa banyak jumlahnya yang tentunya akan terus diberikan sertifikasi halal seperti itu ya, untuk keberadaan dari pelaku-pelaku UKM yang ada di Palembang ini yang harus memenuhi gitu ya? Ya, jadi kalau mau dilihat itu kan kembali ke UMKM sendiri dan kesadarannya Mbak ya. Cuman kalau dari kita Dinas Koperasi dan UMKM, kita akan sebanyak-banyak mungkin. Dan tadi Pak Yoza bilang ini juga menjadi tanggung jawab bukan Dinas UMKM juga, karena tim-tim pendamping itu ada juga di Dinas PTSP, di Dinas Perindustrian, di Dinas Perdagangan. Itu adalah bentuk percepatan sehingga sertifikasi halal ini cepat mengcover seluruh UMKM. Apalagi dari informasi Pak Yoza tadi ada 13.000 yang masih kuota, yang jujur ini banyak sekali yang bisa kita perebutkan. Ini kan untuk seprovinsi, kalau untuk dikatakan Kota Palembang aja ini 163 gitu. Kalau untuk yang memang self declare itu aja data kami itu ada di 55.000 yang udah kami buat, hampir 10%-nya ada sekitar di titik 6.800-an yang sudah alhamdulillah tersertifikasi halal. Jadi Bu Esi, kalau komitmen kita di Kota Palembang itu sebanyak-banyak mungkin, dan dengan adanya juga program fasilitasi program sertifikat gratis ini juga membentuk komitmen kami di Kota Palembang bahwasanya target ini akan kami segerakan, kami kejarkan, dan kami informasikan ke BPJPH dengan melalui NIB yang sudah terdata di kami. Mungkin itu yang kami akan kejarkan, Ibu Esi. Ya, baik, kita sudah di penghujung waktu nih. Ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita dari Pak Yoza terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada para pendengar RRI Pro 1 Palembang, khususnya para pengusaha UMKM yang ada di Sumatera Selatan, khusus Kota Palembang. Marilah kita memanfaatkan momen di mana ada fasilitasi gratis yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan sertifikasi produknya sebelum 17 Oktober 2026 ini. Kenapa? Begitu masa berlakunya mandatori kedua khusus UMKM, maka ketentuan amanat Undang-Undang 33 tahun 2014 itu akan berlaku. Nah, apabila akan berlaku, maka secara tidak langsung bagi pelaku usaha yang tidak mentaati aturan akan ada sanksi. Nah, kita berharap para pelaku usaha tidak terdampak sanksi itu. Nah, momen inilah yang masih memiliki kesempatan sebelum 17 Oktober ini, dan kita masih memiliki kuota lebih kurang 13.000 sertifikasi halal gratis. Maka saat ini kami berharap kepada para pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan produknya, baik itu melalui dinas-dinas yang ada maupun melalui Kementerian Agama ataupun melalui LP3H yang ada di Sumatera Selatan atau ke kantor KUA dan sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan mitra dari pemerintah pusat melalui BPJPH. Mungkin itu saja harapan kami kepada seluruh para pelaku usaha agar dapat meningkatkan nilai tambahnya dan meningkatkan legalitas produk-produknya agar bisa bersaing di tingkat lokal maupun nasional. Baik, ke Pak Bembi silakan Pak. Sedikit aja nih Mbak Esti. Halal bukan kewajiban, tetapi identitas dan daya saing produk kuliner daerah. Jadi saya harapkan untuk UMKM khususnya di Kota Palembang, ayo demi kenyamanan kita berniaga untuk menjaga konsumen kita dan memberikan kepercayaan. Mari
kita sama-sama mensukseskan apa yang sudah pemerintah menjadi tujuan ya Pak Yoza ya. Semoga kita di Kota Palembang ini bisa mensukseskan khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin saja, Mbak Evi. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bersama kami di Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya, Pak Zioza dan juga Pak Bembi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama narasumber kami, ada Bapak Dr. Bembi Farizal MM, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. Juga ada Bapak Dr. Andes Yoza Effendi MPDI, Kepala Satgas Halal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk hari ini, hari Rabu 22 April 2026, dengan tema sertifikasi halal UMKM tembus pasar lebih luas. Semoga tentunya dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Esi dan rekan Hoirullah yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap terus bersama kami pendengar. Nanti pukul 9 kami juga akan menghadirkan program berikutnya, Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.